Halo anak-anak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap ya? Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk itu, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Dan langsung saja, mari kita simak materinya berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ayo, siapa yang tahu gambar ini? Iya, pasti kalian semua mengetahuinya ya. Ini adalah gambar baterai. Dan baterai itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada baterai sekali pakai, berarti hanya dapat digunakan satu kali ya. Dan ada baterai yang dapat diisi ulang. Artinya, baterai tersebut dapat dicas, kemudian dapat digunakan kembali ya. Nah, sekarang siapakah penemu yang telah berjasa menciptakan baterai tersebut? Dan apa saja kegunaan baterai dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, sampaikan pendapat kalian ya, dan tulis saja langsung di buku kalian. Berikutnya, mari kita baca teks eksplanasi baterai si kecil penghasil aliran listrik pada halaman 22 dengan seksama ya. Baterai si kecil penghasil aliran listrik. Baterai atau yang dikenal juga sebagai batu baterai merupakan alat yang mengumpulkan dan membangkitkan aliran listrik. Baterai biasanya digunakan pada beberapa alat elektronik seperti alat pengendali televisi atau AC, mainan remote control, bahkan ponsel. Pada alat-alat tersebut, baterai berfungsi sebagai sumber energi utama. Tanpa adanya baterai, alat-alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, tahukah kalian bagaimana proses baterai ditemukan hingga dapat digunakan? Baterai pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alessandro Volta. Ia merupakan seorang profesor fisika yang mengajar di sekolah-sekolah di Italia. Kecintaannya terhadap ilmu sains membuatnya terus berupaya melakukan berbagai penelitian yang berhubungan dengan ilmu fisika. Pada tahun 1800, Alessandro Volta melakukan percobaan untuk mengembangkan baterai. Melalui percobaannya, Alessandro Volta berhasil membuktikan bahwa teori Galvani mengenai efek kejutan kaki kodok adalah salah. Berdasarkan hasil penelitiannya, Alessandro Volta menjelaskan bahwa efek kejutan tersebut sebenarnya merupakan efek yang didapat dari hubungan antara dua logam tak sejenis pada pisau bedah Galvani dengan kaki katak yang bertindak sebagai konduktor listrik. Melalui percobaan itu pula, akhirnya Alessandro Volta berhasil menciptakan baterai pertama buatannya. Baterai tersebut diberi nama baterai Volta. Baterai pertama diciptakan Alessandro Volta dapat menghasilkan arus listrik yang stabil. Melalui berbagai percobaan, Alessandro Volta akhirnya menemukan bahwa pasangan logam tak sejenis yang paling efektif untuk menghasilkan listrik adalah seng dan perak. Baterai buatan Alessandro Volta tersebut dikenal dengan sel elektrokimia pertama. Baterai pertama ciptaan Alessandro Volta
menjadi acuan dalam perkembangan teknologi baterai hingga sekarang. Tanpa adanya percobaan Alessandro Volta, tentunya tidak akan ada baterai yang sederhana seperti yang kita gunakan saat ini. Sama seperti benda lainnya, baterai akan semakin bermanfaat jika terus dikembangkan dan digunakan dengan benar. Baik, sekarang setelah kita membaca teks tersebut, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam grafik di halaman 23. Baik, untuk menjawab pertanyaan berikut ini, ingat kembali ya bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ya, pada paragraf 1 yaitu termasuk pernyataan umum. Untuk pertanyaannya, permasalahan apa yang dibahas pada paragraf tersebut? Jawabannya, permasalahan yang dibahas yaitu tentang baterai. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Paragraf kedua itu termasuk dalam bagian deretan penjelas. Pertanyaannya, siapakah Alessandro Volta? Jawabannya, yaitu seorang ilmuwan dan juga seorang profesor fisika yang pertama kali menemukan baterai. Lanjut, pada paragraf 3 ini berarti masih termasuk dalam bagian deretan penjelas. Pertanyaannya, bagaimana proses awal penemuan baterai oleh Alessandro Volta? Ia melakukan percobaan dan membuktikan bahwa teori Galvani mengenai efek kejutan kaki kodok adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis dari pisau bedah Galvani. Berdasarkan pendapat ini, Volta berhasil menciptakan baterai Volta. Lanjut, paragraf yang keempat berarti masih termasuk dalam bagian deretan penjelas. Pertanyaannya, apa yang dihasilkan dari hasil penemuan Alessandro Volta di paragraf keempat? Ya, jawabannya adalah bahwa pasangan logam tak sejenis yang paling efektif untuk menghasilkan listrik adalah seng dan perak. Lanjut, paragraf kelima berarti jawabannya yaitu kesimpulan. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan dari sikap Alessandro Volta dalam teks tersebut? Jawabannya, kita terus berusaha mengembangkan apa yang kita ketahui. Dengan terus belajar, maka apa yang kita kembangkan akan semakin sempurna. Berikutnya, kita akan masuk pada contoh sikap bertanggung jawab terhadap haknya. Nah, baik anak-anak hebat, sekarang silakan dibuka di halaman 24 dan mari kita baca bersama-sama ya, tanggung jawab terhadap kebersihan meja belajar. Ayah membelikan Nina sebuah meja belajar. Meja belajar tersebut juga dilengkapi dengan lampu yang membantu Nina saat belajar di rumah. Nina meletakkan alat tulisnya di atas meja. Setiap malam, Nina menggunakan meja belajar tersebut untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Meja belajar tersebut merupakan salah satu hak yang Nina peroleh dari orang tuanya. Nina memperoleh hak mendapatkan fasilitas untuk belajar. Nina pun bertanggung jawab merawat hak yang sudah diperolehnya. Setiap selesai belajar, Nina merapikan meja belajarnya. Tak lupa, Nina juga mematikan lampu belajarnya saat sudah tidak digunakan. Nina sangat senang mendapatkan meja belajar. Meskipun hal tersebut merupakan hak yang semestinya ia peroleh, Nina juga bertanggung jawab untuk merawat meja belajar tersebut. Baik, setelah kalian tadi menyimak dan membaca teks cerita tentang tanggung jawab terhadap kebersihan meja belajar, ya, sekarang Ustadz mau memberikan contohnya sesuai dengan teks tersebut, ya.
Dan nanti untuk kolom kedua dan ketiga silahkan kalian isi sendiri sesuai dengan benda-benda yang kalian miliki ya. Yang pertama, nama bendanya tadi adalah meja belajar ya. Yang kedua, wujud tanggung jawab Nina terhadap benda tersebut apa? Yaitu merawat meja belajar. Yang ketiga, manfaat yang Nina peroleh dari tanggung jawab tersebut, yaitu meja belajar menjadi bersih dan nyaman saat belajar. Berikutnya silahkan kalian isikan dua nama benda dan bentuk tanggung jawabnya serta manfaat yang kalian peroleh dari tanggung jawab tersebut. Isikan di dalam buku kalian ya. Jangan lupa buat tabelnya sama seperti yang ada di buku. Demikian untuk pembelajaran tematik kita ya. Silahkan jika kalian ingin membaca kembali lebih jelasnya ada di buku ya, di pembelajaran keempat pada halaman 21. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.